TNI Angkatan Udara secara resmi telah memiliki perencanaan jangka panjang terkait pengoperasian pesawat tempur Rafale. Hal ini menandai keseriusan Indonesia dalam melakukan modernisasi kekuatan udara, guna menjawab tantangan keamanan yang semakin kompleks di kawasan regional maupun global. Rencana tersebut terkonfirmasi melalui pernyataan Panglima Komando Operasi Udara Nasional, Pangkopsutnas, Marstia TNI Minggit Tribowo, di mana pernyataan itu disampaikan secara terbuka kepada media, usai upacara peringatan HUT keempat Kopsutnas yang digelar di Halim Perdana Kusuma Jakarta, Rabu, 28 Januari 2026 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Pangkopsutnas menegaskan bahwa TNI Angkatan Udara tidak hanya merencanakan pengoperasian Rafale dalam satu satuan kecil, melainkan telah menyiapkan struktur hingga 3 skadron, di mana pernyataan ini memperjelas bahwa Rafale diproyeksikan sebagai tulang punggung kekuatan tempur udara Indonesia di masa depan. Penting dipahami bahwa istilah menyiapkan 3 skadron merujuk kepada perencanaan strategis, bukan kondisi operasional saat ini, di mana pada tahap awal, Indonesia baru menerima sejumlah kecil pesawat Rafale, sebagai bagian dari pengiriman bertahap sesuai kontrak pengadaan. Hingga awal 2026, Rafale yang telah diterima TNI Angkatan Udara masih difokuskan untuk pembentukan kemampuan awal operasional. Tahapan ini meliputi pelatihan pilot dan teknisi, adaptasi doktrin, integrasi sistem persenjataan, serta penyesuaian infrastruktur pendukung. Dalam doktrin TNI Angkatan Udara, pembentukan satu skadron tempur penuh umumnya memerlukan lebih dari 10 pesawat yang siap operasional. Oleh karena itu, pembentukan 3 skadron Rafale secara penuh baru dapat direalisasikan setelah jumlah pesawat mencukupi. Dengan total pesanan sebanyak 42 unit Rafale, rencana pembentukan 3 skadron menjadi sangat realistis, di mana jumlah tersebut memungkinkan pembagian kekuatan yang seimbang, sekaligus menyediakan cadangan untuk perawatan dan rotasi operasional. Rafale sendiri merupakan pesawat tempur multirule generasi 4,5 yang memiliki kemampuan superior dalam misi udara ke udara, udara ke permukaan, serta serangan strategis presisi tinggi. Keunggulan ini menjadikannya aset bernilai tinggi dalam sistem pertahanan udara nasional. Penyiapan 3 skadron Rafale juga mencerminkan perubahan paradigma pertahanan udara Indonesia, di mana TNI Angkatan Udara tidak lagi sekadar fokus pada pertahanan titik, tetapi bergerak menuju konsep penguasaan ruang udara yang lebih luas dan fleksibel. Secara geografis, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan terbentang dari barat ke timur. Kehadiran beberapa skadron Rafale memungkinkan distribusi kekuatan yang lebih merata serta respons yang lebih cepat terhadap potensi ancaman di berbagai wilayah. Dari sisi strategi regional, langkah ini sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Kekuatan udara yang modern dan terstruktur memberikan efek deterrence yang signifikan tanpa harus bersifat ofensif. Pernyataan Pangkopsutnas menjadi penting, karena berasal dari pejabat operasional tertinggi di lingkungan Komando Udara, di mana artinya, rencana ini bukan sekadar wacana politik, melainkan bagian dari perencanaan militer yang sudah masuk dalam kerangka operasional. Walaupun demikian, realisasi pembentukan 3 skadron tetap akan bergantung pada banyak faktor, di antaranya adalah kelancaran pengiriman pesawat, kesiapan anggaran, serta kemampuan industri dan sumber daya manusia dalam mendukung pengoperasian jangka panjang. Tahapan bertahap seperti ini merupakan praktik umum dalam pembangunan kekuatan militer modern, di mana hampir semua negara pengguna Rafale menjalani proses serupa sebelum mencapai kemampuan operasional penuh. Dengan demikian, pernyataan mengenai 3 skadron Rafale perlu dipahami secara proporsional. Rencana tersebut sudah ada, telah diverifikasi, dan disampaikan secara resmi, tetapi implementasinya berjalan secara bertahap. Pada akhirnya, penyiapan 3 skadron Rafale menunjukkan arah masa depan TNI Angkatan Udara yang lebih terstruktur, modern, dan berorientasi pada kekuatan udara yang berdaya gentar tinggi, di mana ini menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga kedaulatan udara Negara Kesatuan Republik Indonesia.